Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mujadid Azka Fikri Ghazali. Saya mahasiswa S1 Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, dengan NIM 235226811GE10342. Pun dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan 3 soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Dr. Irawan Endrayanto, SSI, MSc. Langsung saja ke soal yang pertama, terkait hipotesis. Sebuah sampel yang terdiri dari 10 ikan ditangkap dari danau A dan konsentrasi PCB dalam ikan tersebut diukur menggunakan teknik tertentu. Data yang dihasilkan dalam satuan part per milion adalah danau A 11,5, 10,8, 11,6, 9,4, 12,4, 11,4, 12,2, 11, 10,6 hingga 10,8. Selain itu, sebuah sampel yang terdiri dari 8 ikan ditangkap dari danau B dan tingkat PCB dalam ikan diukur dengan teknik yang berbeda dari danau A. Data yang dihasilkannya adalah 11,8, 12,6, 12,2, 12,5, 11,7, 12,1, 10,4, dan 12,6. Jika diketahui bahwa teknik pengukuran yang digunakan di danau A memiliki varian sebesar 0,09, sedangkan teknik yang digunakan di danau B memiliki varian sebesar 0,16, dapatkah Anda menolak pada tingkat signifikansi 5% klaim bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar? Langsung kita bahas saja. Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu hal-hal yang terdapat dalam soal. Pertama, ada sampel danau A. Ini udah ada dalam soal. Sampel danau A dan danau B, 11,5 hingga 10,4, 11,4 hingga 10,8 danau B. Danau A jumlahnya ada 10 dan danau B ada 8. Dan variansi A 0,09 ini juga ada dalam soal. Variansi B 0,16. Maaf, ini salah ketik. Ini juga ada di soal 0,16. 0,16. Kemudian signifikansi atau p-value itu 5% atau 0,05. Ini juga ada dalam soal pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hipotesis pengujian itu ada H0, X bar A kurang dari sama dengan X bar B. H1-nya X bar A lebih dari sama dengan X bar B. Kita bahas dulu yang pertama. Kita harus mencari rata-rata dari masing sampel danau A dan danau B. Kita cari rata-rata danau A dan danau B itu berapa. Sampelnya kan udah diketahui. Jadi kita tinggal tambahkan saja 11,5 ini untuk danau A, 11,5, 10,8, 11,6 terus hingga sampel terakhir 10,8 per jumlah sampel dari danau A. Jumlah sampel danau A itu ada 10. Jadi kita bagi 10, hasilnya 11,17. Lanjut, ini kita cari rata-rata sampel danau B. Ini danau B maksudnya. Pertama 11,8 tambah 12,6 sama seperti danau A, kita tambahkan bagi jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada 8, hasilnya 11,98. Next. Nah, setelah kita mencari rata-rata dari danau A dan danau B, kita selanjutnya mencari t-test atau teh hitung dengan rumus X bar A kurang X bar B dibagi variansi A per jumlah sampel A ditambah variansi B per jumlah sampel B. X bar A dan X bar B ini udah kita ketahui tadi. Udah kita hitung terlebih dahulu. X bar A-nya 11,7, X bar B-nya 11,98. Kita masukkan saja ke rumus karena semuanya udah diketahui. 11,17 dikurangi 11,98 dibagi akar dari 0,09. Ini variansi A tadi udah diketahui di per 10. 0 sampel A tambah 0,16 per 8 jumlah sampel B. Hasilnya negatif 4,756. Setelah kita mencari teh hitung, kita cari degree of freedom atau DF menggunakan rumus jumlah sampel A ditambah jumlah sampel B dikurangi 2. Nah, jumlah sampel A-nya udah diketahui tadi ada 10 tambah 8 kurangi 2 hasilnya 16. Nah, setelah itu kita mencari T value pada data tabnet dengan masukkan nilai P value dan degree of freedom. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini. Bisa kita menggunakan data tabnet untuk menentukan T value-nya berapa. Karena P value-nya udah diketahui dari soal 5% 0,05, DF-nya 16, 16 itu dari sini. Kita udah hitung tadi. Nah, kita bisa, contohnya ini, kita klik link ini, masuk. Nah, ini kedua. Nah,
P-value-nya udah diketahui tadi 0,05. Ini udah benar. DF-nya kita tadi 16. Maka T-value-nya 2,12. Seperti itu. Dan ini grafiknya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena udah diketahui T-value-nya berapa dan t-testnya udah berapa, kita bandingkan hasil t-test dengan t-value. Nah, dari hasil perhitungan, maka dapat dilihat bahwasanya t-test kurang dari sama dengan t-value. T-testnya tadi berapa? Negatif 0,476. Ini t-testnya t-hitungnya. Dan t-kritisnya atau t-value-nya 2,12. Jadi, negatif 4,756 kurang dari sama dengan 2,12. Kesimpulannya, karena t-test kurang dari sama dengan t-value, maka HO-nya diterima. Jadi danau A dan danau B itu sama-sama tercemar PCB. Oke, lanjut soal yang kedua tentang analisis variansi. The following that relate to the age of death, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu berkaitan dengan usia kematian spesies tikus tertentu yang diberi makan satu dari tiga jenis makanan. Nah, tiga grup ekor dari virus yang memiliki masa hidup pendek dibagi secara acak menjadi tiga kelompok. Nah, 30. Nah. Jadi 30 tikus dibagi secara acak menjadi tiga kelompok dengan ukuran masing-masing 10 ekor. Rata-rata ada sampelnya ini. Mas. Kemudian uji hipotesis pada tingkat signifikasi 5% bahwa rata-rata masa hidup tikus itu tidak dipengaruhi oleh makanan atau diet. Kita akan melakukan uji hipotesis tersebut. Lanjut ke pembahasan. Sama seperti hal yang tadi, kita perlu menganalisis hal-hal apa saja yang ada dalam soal tersebut. Nah, kelas sampelnya ada tiga. Tiga itu di mana? 1, 2, 3. Baik kalori. Kemudian jumlah sampelnya ada berapa? 10. Tadi ada dalam soal juga. Jumlah sampelnya 10. Masing-masing 10 ekor. Kemudian signifikansinya 5% dalam soal 0,5 dan HO-nya udah diketahui nih dari sini. Bahwasanya rata-rata umur tikus itu tidak dipengaruhi oleh diet. Apakah benar? Kemudian, oke lanjut. Maaf. Kita perlu mencari rata-rata dari tiga grup sampel. Oke, kita cari X bar-nya tuh berapa? Karena ini udah diketahui. Very low, 22,4. Ini dari soal. X bar-nya berapa? Kita jumlahkan saja. 22,4 tambah 16,8 ditambah 13,7 dibagi kelasnya ada berapa? 1, 2, 3. Bagi 3 hasilnya 17,63. Ini variansinya udah diketahui juga dalam soal ada VDLAU 24, udah 23,2, H-nya 17,1 ini. Mana? Nah, ini udah diketahui dalam soal. Kemudian kita mencari X bar I, X I bar kurangi X bar kuadrat. Untuk yang very low. Untuk yang very low kita cari dengan menggunakan rumus X bar I kurangi X bar kuadrat. Ditambah 22,4. Nah, very low ini X barnya kan ini. X bar yang itu yang low-nya ini 22,4 dikurangi X rata-rata. X rata-ratanya berapa? 17,63. Jadi 22,4 dikurangi 17,63 diakarkan. Jangan lupa diakarkan dulu kuadrat. Hasilnya 22,75, maka tulis di sini 22,75. Begitupun yang moderate sama high. 16,8 kurangi 17,63 dikuadratin hasilnya 0,69. Ini 13,7 kurangi 17,63 kuadratkan. Hasilnya 215,4. Selanjutnya, setelah kita menghitung tadi, kita hitung nilai jumlah kuadrat perlakuan atau JKP dengan rumus JKP N sama dengan sigma I kali X I bar kurangi X bar kuadrat. N-nya berapa tadi? N-nya 10. Udah diketahui juga tadi 10. Dan X I bar kurangi X bar kuadrat itu yang ini yang tadi udah diketahui 22,75, 0,9, 4 dari 3 grup sampelnya very low, moderate sama high. Jadi kita kalikan langsung masukkan rumus saja karena sudah diketahui juga.
10 dikali 22,75 tambah 0,69 tambah 15,45 ditambahkan dulu, kemudian dikali, hasilnya 388,9. Setelah menghitung JKP, kita menghitung nilai jumlah kuadrat galat atau JKG. Nah, JKG ini ada rumusnya tersendiri juga, tuh N kurang 1 kali sigma S kuadrat, variansi itu. Sigma variansi, jadi kayak keseluruhan variansinya. Kayaknya tadi 10, ini udah 9 ya, karena N kurang 1 tuh 10 kurang 1 jadi 9. Kali ini variansi sigmanya 24 tambah 23,2 ini yang variansinya ini. Sudah diketahui juga kan dalam tabel ini. Kita tambahkan saja yang ini, kemudian dikali dengan N kurang 1 kali 9. Hasilnya 578,7. Oke, nah untuk uji hipotesisnya, H0, mu1 berbanding mu2, atau H1-nya umur tikus tidak dipengaruhi diet, atau tingkat signifikasinya 5%. 0,05. Nah, kita akan melakukan statistik uji tabel ANAPA. Nah, bisa dilihat di sini ada jumlah kuadrat dan juga rata kuadrat. Tapi yang kita perlukan untuk melakukan uji statistik itu F hitung, teman. F hitung ini. Ini sangat berguna, sangat penting untuk uji statistik nanti di akhir. Nah, tapi sebelum ke F hitung, kita perlu mencari dulu jumlah kuadratnya berapa, derajat bebasnya berapa, rata kuadratnya berapa. Nah, ini jadi jumlah kuadrat, ada JKP, jumlah kuadrat perlakuan, JKG, jumlah kuadrat galat. Ini kan tadi kita sudah ketahui, sudah kita hitung jumlah kuadrat perlakuannya berapa melalui rumus ini, hasilnya 388,9. Aku masukkan saja ke sini, dan ini jumlah kuadrat galatnya juga sama, 578,7 dari sini. Kita kan udah hitung tadi. Dan ini derajat bebas, ini dari mana? Yang pertama, untuk perlakuan, derajat bebas perlakuan itu K-1. K itu kelas, jumlah kelas, min 1. Karena jumlah kelasnya tadi kan ada 3. Jumlah kelas sampel ada 3. Nah, K-1. 3 kurang 1 hasilnya 2. Terus sini aja 2. Untuk galat, ada rumusnya tersendiri juga. Jadi antara perlakuan sama galat itu rumusnya berbeda. Kalau untuk galat, K dikali N kurang 1. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini. K-nya berapa tadi? 3. N kurang 1. 10 kurang 1. Jadi 3 dikali 9. 9 kali 3, 27. Tuliskan sini. Total juga sama. Sebenarnya total bisa ditambahkan langsung aja sini. Tapi ada dalam tabel ANAFA itu ada rumusnya juga sini. Tapi memang saling berkesinambungan, yaitu N kali K kurang 1. 10 kali 3, 30 kurang 1, 29. Nah, kemudian ini FH-nya. FH-nya itu gimana? Eh, F hitungnya tuh kita menggunakan rata kuadrat perlakuan atau RKP ini dibagi dengan rata kuadrat galat. Rata kuadrat perlakuannya kan udah diketahui tadi, hasil dari eh, jumlah kuadrat. Oh iya, saya membahas ini ya. Kuadrat itu, rata kuadrat itu JKP kurang K-1, yaitu jumlah kuadrat 388,9 dibagi 2. Hasilnya ini. Ya, ini rumusnya. K kurang 1 tuh derajat bebas perlakuan. Itu yang perlakuan. Nah, rata kuadrat galat itu tinggal JKG dikurang dibagi K kali N kurang 1. Atau lebih simpelnya ini aja, 389 bagi 2, hasilnya ini. 578,7 bagi 27, hasilnya ini. Nah, baru kita bisa menghitung nilai F hitungnya berapa. Nilai F hitung itu rata kuadrat perlakuan dibagi rata kuadrat galat. 194,45 dibagi dengan 21,43, hasilnya 9,07. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, setelah menghitung uji tabel ANAFA, kita menghitung daerah kritik. H0 ditolak jika F lebih dari F 0,05227. Ini F hitung tadi. Nah, mencari nilai F 0,5227 itu berasal dari tabel ANAFA tadi ini, 227. 0,5 itu tingkat signifikansi 0,05. Menggunakan tabel presentasi distribusi F untuk probabilitas 0,5. Kita perlu melihat tabel. Tabelnya di mana? Nah, bisa kita lihat di sini. Kita klik link ini nih. Sudah saya siapkan. Untuk apa tadi?
F 0,05. Ini kan 0,10 nih. Nah, ini 0,5. Tadi berapa? Ada 2 sama 27. Kita lihat saja ini. Ini 2, 27. Hasilnya 3,35 berdasarkan tabel distribusi F. 0 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasilnya ini. Nah, kita baru dapat melakukan uji statistik atau kesimpulan. Kita bandingkan hasil F dengan F 0,5227. Karena F 0,5 itu hasilnya 3,35, sedangkan F hitung tuh tadi berapa? Kita lihat lagi 9,07 dan 3,35, maka karena F hitung lebih besar kan, 9,07 lebih besar dari 3,35, maka hipotesis umur tikus itu tidak dipengaruhi oleh diet itu ditolak karena F hitung lebih besar dari F 0,5227. Jadi umur dari tikus itu dipengaruhi oleh diet. Oke, lanjut kita ke soal yang ketiga. Soalnya merefleksikan pengalaman Anda dalam merumuskan hipotesis dalam makalah proyek Anda. Tantangan apa sih yang Anda temui saat melakukan tugas tersebut dan bagaimana Anda mengatasinya? Selain itu, diskusikan bagaimana pengujian hipotesis dapat berkontribusi pada interpretasi temuan penelitian dalam makalah. Oke, jadi kita akan bicara tentang pengalaman saya pribadi terkait dalam gimana cara waktu saya merumuskan hipotesis dalam makalah kelompok yang lalu dengan judul Pola Migrasi Penduduk Selama Pandemi COVID-19, apa saja kendalanya, kendala saya dalam merumuskan hipotesis tersebut, dan bagaimana cara saya mengatasinya. Kemudian, eh, bagaimana pengujian hipotesis itu dapat berkontribusi pada interpretasi temuan. Oke, yang pertama kita bicara terkait kendala dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama itu ketidakpastian situasi pandemi. Jadi kita berbicara dulu tentang dari isi materi makalah atau jurnal yang kemarin saya beserta teman kelompok saya pilih terkait pola migrasi penduduk selama pandemi COVID-19. Jadi kita bicara tentang kendala dalam isi dari jurnal tersebut tentang pola migrasi yang tidak menyebutkan H0-nya itu apa, H1-nya itu apa. Jadi dari isi materinya terlebih dahulu. Yang pertama, ketidakpastian situasi pandemi. Jadi pandemi COVID-19 ini kan bukan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala global. Jadi selain itu tidak ada presiden historis untuk pandemi skala global. Tidak apa ya, jadi sulit untuk memprediksi bagaimana pandemi itu akan mempengaruhi pola migrasi penduduk. Kemudian kebijakan lockdown dan pembatasan pergerakan yang diterapkan pemerintah Cina itu memiliki durasi dan intensitas yang berbeda juga. Jadi sehingga sulit gitu untuk merumuskan hipotesis itu apa tentang pola migrasinya itu seperti apa. Kemudian kesulitan juga dalam memperkirakan respon masyarakat, bagaimana masyarakat akan merespon risiko kesehatan dan kebijakan pembatasan itu sangat sulit diprediksi karena apa ya, membuat perumusan hipotesis itu menjadi lebih menantang, lebih rumit. Nah, selain dari isi materi juga dari isi jurnal atau makalah tersebut, kayak fokus deskriptif makalah. Kayak penelitian ini tuh lebih berfokus pada pola migrasinya daripada pengujian hipotesis formal. Jadi tidak adanya pernyataan hipotesis yang eksplisit dalam makalah tersebut itu jadi membuat pendekatan lebih bersifat eksploratif daripada konfirmatori. Kemudian lanjutan kendala, saya itu ada beberapa kendala tambahan yang perlu apa ya, yang saya alami selain yang tadi itu kompleksitas data dan analisis. Jadi kayak penelitian ini menggunakan data Baidu yang sangat besar dan kompleks. Kombinasi berbagai metode analisis seperti time series, network, data analisis, dan regresi membuat perumusan hipotesis yang mencakup semua aspek analisis menjadi sangat sangat kompleks. Kayak kompleksitas data dan metode analisis ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif karena eh, dalam makalah ini tuh menggunakan semua aspek metode. Jadi cukup sulit untuk membuat perumusan hipotesis yang mencakup semua aspek tersebut. Kemudian lanjut ada solusi yang saya lakukan ketika itu mengatasi kendala
perumusan hipotesis itu yang pertama saya melakukan pendekatan hipotesis implisit dengan mengidentifikasi tujuan dan pertanyaan penelitian. Jadi saya mengecek ketika saya membaca makalah tersebut dan tidak menemukan hak nolnya apa, hak satunya apa, saya mengecek dari tujuan penelitiannya itu apa. Terus masalah yang dihadapinya apa? Kenapa jurnal tersebut ada? Pastinya ada masalah. Saya mengecek dulu masalahnya itu kenapa sehingga ada eh, jurnal tersebut. Kemudian eh, bisa merumuskan hipotesis berdasarkan analisis yang dilakukan dalam makalah. Kemudian saya melihat metodenya. Metode yang dilakukan penulis dalam membuat makalah itu seperti apa. Selain itu juga memformulasikan hipotesis umum yang mencakup berbagai aspek penelitian. Nah, selain itu saya juga menggabungkan teori migrasi, epidemiologi, dan geografi. Kebetulan karena ini makalahnya dengan judulnya kependudukan atau migrasi. Jadi saya membaca literatur tentang migrasi, teori-teori migrasi, teori dari berbagai tokoh, dari istilah juga. Terus merumuskan hipotesis dan mencerminkan apa yang ada di makalah ini yang ditulis eh, Ahmad dan kawan-kawan waktu itu tahun 2021. Nah, di apa digabungkan be- apa sih pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam makalah yang bersama kelompok saya pilih. Nah, menggabungkan teorinya itu terus menggunakan pendekatan sistem kompleks untuk memahami hubungan antar faktor. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tadi itu, eh, saya dapat merumuskan hipotesis yang lebih komprehensif dan relevan dengan kompleksitas situasi yang diteliti, tentunya pandemi COVID-19, gimana pola migrasinya. Nah, ini hipotesis penelitian. Jadi kan berdasarkan solusi yang telah tadi saya lakukan, kemarin saya lakukan, maka terdapat dua hipotesis utama yang saya eh, rumuskan untuk penelitian tentang pola migrasi penduduk selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, H1, pandemi COVID-19 akan mengurangi intensitas migrasi penduduk di Cina. Karena tidak ada perbedaan signifikan dalam intensitas migrasi antara periode pandemi dan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, ini H1, maksudnya H1 yang tadi itu hipotesis yang pertama, ini H1, ada penurunan signifikan dalam intensitas migrasi selama periode pandemi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, kemudian H2-nya, pola migrasi penduduk akan menunjukkan struktur pusat pinggiran dengan kota-kota ter, kota-kota terbesar sebagai pusat. Hanolnya tidak ada pola struktur pusat pinggiran yang signifikan dalam jaringan migrasi. Salah satunya ada pola struktur pusat pinggiran yang signifikan dengan kota-kota besar sebagai pusat jaringan migrasi. Nah, hipotesis-hipotesis ini itu mencoba mengakomodasi kompleksitas situasi pandemi dan pola migrasi yang diteliti. Nah, lalu bagaimana implikasi temuan hipotesisnya? Nah, setelah melakukan analisis, ikut implikasi dari temuan hipotesisnya. Temuan hipotesis yang pertama, hasilnya H0 itu ditolak dan H1 diterima. Buktinya itu gimana? Intensitas migrasi nasional selama periode penelitian itu menurun sebesar 39,87% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Data ini saya dapatkan dari jurnal tersebut. Nah, maka H1-nya itu diterima. Kemudian interpretasinya pandemi COVID-19 secara signifikan mengurangi mobilitas penduduk di Cina ya. Benar, karena selama pandemi COVID-19 kan ada kegiatan lockdown, perbatasan sosial berskala besar, PSBB dulu. Jadi mobilitas penduduk itu terbatas atau berkurang. Kemudian temuan hipotesis yang kedua, H0 ditolak dan H1 diterima. Buktinya, analisis jaringan menunjukkan struktur pusat pinggiran yang jelas dengan kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Chengdu sebagai pusat utama migrasi. Dan kota-kota besar tetap menjadi pusat gravitasi migrasi bahkan selama pandemi meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Jadi H1 itu diterima aja kalau kota besar itu tetap menjadi pusat-pusat perekonomian. Eh, Walaupun pandemi COVID-19 itu tuh membatasi mobilitas penduduk. Nah, selanjutnya berdasarkan temuan-temuan tersebut, kita dapat menarik beberapa implikasi yang penting. Pertama, maaf, kebijakan pengendalian pandemi efektif dalam mengurangi mobilitas penduduk. Nah, hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pembatasan pergerakan yang diterapkan pemerintah itu berhasil mengurangi intensitas migrasi secara signifikan. Nah, kedua, struktur ekonomi regional yang tidak merata tetap mempengaruhi pola migrasi, bahkan dalam kondisi yang krisis.
Meskipun ada pembatasan pergerakan, kota-kota besar itu tetap menjadi pusat migrasi, menunjukkan kuatnya daya tarik ekonomi yang di kota-kota tersebut, di kota-kota besar yang tadi. Nah, yang terakhir itu udah faktor ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama dalam keputusan migrasi, meskipun ada risiko kesehatan. Ini ini mengindikasikan bahwasanya meskipun ada ancaman pandemi, orang-orang itu tetap cenderung bermigrasi ke kota-kota dengan peluang ekonomi yang lebih baik, meskipun tantangan itu nyawa. Bagaimana peran pengujian hipotesis dalam memperkaya interpretasi temuan? Nah, yang pertama ada validasi pola migrasi, mengkonfirmasi penurunan intensitas migrasi akibat COVID-19, terus memprediksi presentasi struktur pusat pinggiran dalam jumlah migrasi, mendeteksi perubahan signifikan dalam pola migrasi antar periode. Kemudian yang kedua, kuantifikasi dampak faktor-faktor kunci, mengukur pengaruh relatif faktor ekonomi versus kesehatan terhadap migrasi, dan sampai menentukan signifikasi statistik dan beberapa determinan, hingga membandingkan kekuatan pengaruh antar faktor dan periode. Nah, ini ada juga pemahaman dinamika temporalnya, menganalisis perubahan pola migrasi sebelum dan selama setelah lockdown, mendeteksi titik kritis, perubahan perilaku migrasi, mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian mobilitas penduduk. Nah, pengujian hipotesis itu membantu memberikan landasan ilmiah yang sangat kuat tentunya untuk apa ya, untuk implikasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan tentang pola migrasi penduduk selama COVID-19 ini. Mungkin lanjut, ini pengalaman pribadi saya dalam merumuskan hipotesis karya saya sendiri. Jadi tepatnya 3 bulan yang lalu saya membuat paper penelitian bersama teman-teman saya dalam satu komunitas terkait perubahan konsentrasi udara akibat deforestasi di area KN. Nah, penelitian ini saya lakukan bersama teman untuk Seminar Nasional Geomatika yang diadakan oleh Badan Informasi Geospasial. Nah, di sini saya juga merumuskan hipotesis-hipotesis. Jadi kayak kenapa saya melakukan bersama teman itu melakukan penelitian perubahan konsentrasi ini, H0 dan H1-nya seperti apa. Nah, saya juga terdapat beberapa kendala waktu itu. Pertama, keterbatasan data temporal. Jadi kayak penelitian itu hanya mencakup periode dari 2019-2023. Yang saya lakukan itu tidak cukup panjang untuk melihat tren jangka panjang. Jadi tahun 2019 itu tidak bisa melihat, tidak, jangkanya itu pendek. Jadi tidak bisa melihat analisis perubahan konsentrasi udara tersebut. Nah, kemudian resolusi spasial citra Sentinel yang saya gunakan dalam penelitian ini terlalu kasar untuk analisis detail di area yang lebih kecil karena area IKN tidak terlalu luas juga. Kemudian kurangnya data lapangan untuk validasi hasil klasifikasi tutupan lahan dan konsentrasi polutan. Kebetulan karena saya melakukan dengan Google Earth Engine, jadi tim kami tidak melakukan validasi lapangan, jadi hanya menginterpretasi lewat citra resolusi Sentinel, citra Landsat 8. Jadi kurang data lapangan, apakah itu tutupan lahan, vegetasi, atau sebagainya. Nah, terus kompleksitas faktor yang mempengaruhi kualitas udara selain deforestasi. Jadi kan ada beberapa pengaruh kualitas udara selain deforestasi itu sendiri. Yang pertama ada industri yang sekitar IKN, terus transportasi juga sangat mempengaruhi. Kemudian keterbatasan dalam mengantar variabel eksternal dapat mempengaruhi penelitian. Nah, dari keterbatasan tersebut, solusi yang solusi yang saya gunakan itu yang pertama, penggunaan multiple dataset, jadi mengkombinasikan data Landsat 8 dan Sentinel-5P. Hal ini membantu meningkatkan akurasi analisis kami. Kemudian kami juga menerapkan metode klasifikasi random forest untuk meningkatkan akurasi klasifikasi tutupan lahan. Metode ini tuh terbukti efektif dalam menangani data yang kompleks. Selanjutnya, untuk menguji hubungan antara deforestasi dan konsentrasi polutan, kami menggunakan analisis korelasi Pearson. Ini membantu kami mengukur kekuatan hubungan antar variabel tersebut. Nah, ini solusi-solusi yang saya gunakan kayak sampai akhirnya integrasi data sekunder dari AQMS, Air Quality Monitoring, membantu meningkatkan kendala temuan yang saya dan teman-teman tuh lakukan kemarin. Lalu bagaimana interpretasi temuan dari hipotesis yang pertama? Yang pertama, korelasi kuat antara deforestasi dan peningkatan NO2. Hanolnya apa? Tidak ada hubungan antara deforestasi dan konsentrasi NO2. Lalu hipotesis yang satunya, ada hubungan signifikasi antara deforestasi dan konsentrasi NO2. Ternyata pada hasil yang telah saya lakukan, Hanolnya ditolak dan H1 diterima, bahwasanya terdapat hubungan signifikan antara deforestasi dan konsentrasi NO2. Jadi adanya deforestasi di IKN itu sangat berkaitan atau meningkatkan konsentrasi NO2 di udara.
Jadi berkorelasi kuat dengan peningkatan konsentrasi NO2. Karena berkurangnya penyerapan oleh vegetatif sih karena deforestasi itu sendiri. Kemudian yang eh, interpretasi yang kedua, terdapat korelasi lemah antara deforestasi dan SO2 atau CO. Anolnya tidak ada hubungan antara deforestasi dan konsentrasi SO2 atau CO. H1-nya ada hubungan signifikan antara deforestasi dan konsentrasi SO2 atau CO. Hasilnya H0 diterima untuk SO2 dan CO karena ternyata tidak ada hubungan antara deforestasi dan konsentrasi SO2. Jadi meskipun dalam penelitian yang saya lakukan itu kemarin itu ada, tetapi tidak sebesar NO2 korelasinya. Jadi hanya dikit, hanya 0,961 lebih besar dari 0,05. Dan CO R2 0,11 lebih besar dari 0,05. Ini tingkat signifikasinya kan 0,05 semuanya. Nah, deforestasi mungkin bukan faktor utama yang mempengaruhi konsentrasi SO2 dan CO. Nah, ternyata di hasilnya juga di yang saya buat bersama teman saya itu terdapat faktor-faktor lain. Nah, bukan hanya deforestasi yang terjadi di KN yang mempengaruhi konsentrasi SO2 dan CO. Ada kayak aktivitas industri dan juga transportasi itu lebih berpengaruh di area Kabupaten Penajam Pasar Utara atau mungkin area IKN sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.